pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Billy Makomi kembali tentunya di menit ke 10 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya dimanapun berada. Untuk saat ini seperti biasa, seperti di sounding di awal tadi, di setiap jam 9 pagi kita bakal ada program spesial, ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan terkait komunitas yang saat ini mereka geluti. Dan sudah hadir tentunya membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada dari The Winner Duta Lingkungan Nasional Indonesia tahun 2025, Rahmat Taufik Abdussalam. Kita sapa, halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Willy. Selamat pagi kembali, dan tentunya Rahmat tidak sendiri ya. Iya. Hari ini didampingi tentunya bersama dengan sang founder ya. Oh, iya, founder betul langsung dari Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Betul sekali Kak. Bersama Kak Sandes. Halo Kak Sandes, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Willy. Oke, baik. Senang sekali rasanya kalian berdua bisa dapat hadir ke sini ya. Oke, tentunya terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk kita memberikan sedikit informasi kepada pendengar terkait apa yang bakal kita bahas hari ini mengenai peran anak muda sebagai agen perubahan lingkungan. Oke. Dan tentunya kita sudah kehadiran pemuda berprestasi mewakili Sumatera Selatan dan baru saja memenangkan penghargaan yang luar biasa ya tingkat nasional sebagai pemenang Duta Lingkungan Nasional Indonesia tahun 2025. Kita kenalan dulu biar lebih akrab ya. Oke, bersama Rahmat Taufik Abdussalam. Panggilannya siapa? Panggilannya Rahmat aja boleh Kak. Panggilannya Rahmat. Rahmat aja boleh. Oke, baik. Kita ke Rahmat dulu Kak. Kak apa tadi? Kak Sandes. Kak Sandes ya. Oke. Oke, Rahmat, bagaimana nih awal mula bisa tertarik mengikuti ajang ini? Ajang Duta Lingkungan. Baik, jadi pertama itu emang udah pantengin terus medsos dari Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Jadi emang kemarin tuh udah dapat kabar dari kakak tingkat yang udah ikut di tahun ajang sebelumnya. Oke. Jadi diinfoin bahwa udah buka Duta Lingkungan Sumatera Selatan dan langsung cus aja deh Kak Willy, waktu itu langsung daftar. Oke, tapi memang Rahmat backgroundnya dari sekarang pendidikannya apa? Pendidikan menempuh S1. Oh, S1. Iya. Emang dari SMP SMA memang sudah gemar dengan hal ini? Untuk ikut ajang pageant kebetulan udah pernah di tingkat SMA. Oh, SMA. Yaitu ikut Duta Lalu Lintas Kabupaten Oku Selatan. Oh, Duta Lalu Lintas. Tahun 2023 kemarin. 2023 kemarin. Iya, betul Oke, sekali. berarti sudah ada basic, sudah ada modal ya. Sudah ada lah. Oke, baik. Jadi kemarin mewakili Sumatera Selatan sendiri atau ada yang lain juga? Jadi kita dari Sumatera Selatan kemarin itu ada 6 delegasi Kak. Sekitar 3 putra dan 3 putri Oh, 3 yang berangkat putra ke Jakarta. Oke. Yang mendapatkan ini penghargaan Rahmat sendiri atau ada yang lain kategori juga? Dan syukurnya kita dari 6 yang berangkat itu memborong masuk top 6. Wih. Dan justru ada juga double selempang, double predikat. Oke. Dari 1 orang atau 2 orang kemarin yang berangkat Kak Willy. Oke, baik. Wah, mantap dong. Jadi ini memang effort yang betul-betul usaha tidak mengkhianati hasil ya. Tentu. Oke, baik. Kita ke Kak Sandes nih. Kak Sandes ini merupakan founder langsung dari Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Oke, jadi Kak Sandes, ini sebenarnya yang Pilih pengen tahu Duta Lingkungan ini adanya sejak kapan nih Kak, komunitas ini? Oke, untuk Duta Lingkungan Sumatera Selatan sendiri, Kak Willy itu berdirinya di tahun 2024. Kita di tahun 2024 itu baru pencarian anggota. Anggota sebanyak 20 orang
Nah, atau 10 pasang. Nah, setelah itu kita branding dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun ini kita bentuk lagi Duta Lingkungan 2025 tentunya. Nah, kenapa sih terbentuknya Duta Lingkungan Sumatera Selatan? Yang pertama itu kita kemarin ada pengiriman delegasi juga angkatan pertama ke nasional. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan juara 4 sama kita dapat Best Intelligentsia. Dan dengan bekal beberapa hal, melihat beberapa prospek bahwasanya lingkungan ini sangat penting, Kak Willy, apalagi di lingkungan di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang, terutama di sampah dan lain sebagainya. Dan ternyata lambat laun ternyata anak muda ini banyak tertarik dengan isu-isu tentang lingkungan. Maka dari itu, ternyata ini bermanfaat untuk masyarakat luas, apalagi untuk anak-anak muda yang peduli akan dunia lingkungan. Makanya di tahun 2025 kita open besar-besaran kemarin, Kak Willy. Nah, open besar-besaran itu terbentuklah Duta Lingkungan 2025 di Sumatera Selatan yang angkatan kedua. Nah, setelah itu kemarin kita berkoordinasi sama nasional bahwasanya untuk pengiriman ke tingkat nasional. Karena kemarin kita sudah pemilihan dan alhamdulillah kemarin kita 3 pasang untuk pengiriman nasional. Alhamdulillah juga kita terbanyak pengiriman delegasi dari Sumatera Selatan gitu, Kak Willy. Mantap dong. Berarti ini sudah tahun kedua ya? Iya betul lah, tahun kedua. Oke, baik. Nah, tapi yang pengen pilih tahu juga mungkin kualifikasi untuk bisa bergabung di organisasi ini apa nih, Kak Sandes? Oke, untuk bergabung sih cukup simpel sebenarnya, Kak Willy. Tinggal teman-teman pantengin dari Instagram kita, official Instagram Duta Lingkungan Sumatera Selatan, dan nanti ada beberapa persyaratan, entah itu administrasi dan persyaratan umum seperti biasa. Yang pastinya semua kategori bisa ikut, baik itu pelajar, mahasiswa maupun yang udah bekerja juga bisa ikut gitu. Yang pastinya setelah menjabat atau setelah terpilih menjadi Duta Lingkungan harus berkontribusi penuh terhadap dunia lingkungan maupun lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Nah, boleh satu pertanyaan lagi, Rahmat, sabar ya. Baik, biar relate ya. Jadi ini mereka ini sebelum diberangkatkan di Jakarta tingkat nasional, ini ada kayak battle dulu di lokal gitu. Ya kemarin Kak untuk ini dulu acara di lokal dulu. Di lokal dulu. Pemilihan dulu ya. Betul. Jadi top 3 itu harus berangkat ke nasional kemarin. Top Jadi 3 hanya top 3 yang dapat kesempatan untuk dikirim berangkat ya? ke nasional gitu. Namun sebelum dikirim ke nasional tentunya kita harus melalui beberapa tahapan kayak pembekalan, persiapan materi dan juga dukungan dari instansi pemerintahan dan instansi sponsor lain sebagainya gitu. Oke, baik, mantap. Kita ke Rahmat lagi ya. Baik. Rahmat ini sebenarnya yang melatar belakangi Rahmat tertarik untuk ikut gabung di Duta Lingkungan ini apa nih, Man? Baik, makasih Kak. Ini jadi sebenarnya menarik banget. Udah dari mulai ajang provinsi hingga nasional pun jawaban aku sama. Oke, gimana tuh? Karena yang pertama, dalam hidup aku merasa sekarang nih udah harus tidak hanya sekedar hidup-hidup doang, tapi harus bermanfaat juga bagi sekitar. Betul. Bermula dari awalnya tuh aku cuman bincang santai sama ibu di rumah. Terus aku bilang kan, aku nemu quotes ini deh di Instagram, Bu. Gimana quotesnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terus dibilangnya, kalau yang lebih baik justru kamu tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi semua. Dan aku terpikir, oh iya, terkadang kita tuh fokusnya baiknya cuman ke manusia doang ya kan Kak? Ternyata kita juga ada teman-teman kecil yang ada di sekitar kita. Makanya melalui Duta Lingkungan ini aku memandang bahwa ini salah satu sarana untuk kita menjadi insan yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, bagi manusia lain, tapi makhluk-makhluk lain. Seperti lingkungan, ada hewani, flora, fauna, dan lain sebagainya. Wih, mantap loh jawabannya, keren ya. Sampai ke sana loh dia berpikir. Tapi memang betul. Jadi semua ini kan kita kan ibaratnya makhluk hidup itu kan saling membutuhkan. Baik itu flora, fauna tadi dan juga semuanya, pokoknya makhluk sosial. Apalagi sekarang memang lingkungan juga harus lebih gencar lagi ya, lebih gencar lagi. Dijaga karena apa-apa sekarang mudah banget untuk terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan karena efek dampak lingkungan yang kurang baik juga. Jadi kalian untuk saat ini menjadi pelopor agen untuk perubahan hal tersebut. Betul sekali. Agen perubahan dan agen informasi. Agen informasi. Baik. Nah, kita ke ini dong, ke persiapan waktu Rahmat berangkat ke Jakarta. Jakarta ya lombanya ya? Iya, betul. Di Jakarta. Jadi apa aja nih persiapan yang Rahmat lakukan sebelum berangkat ke sana? Sama halnya dengan yang udah Kak Sandes jelasin tadi. Jadi kita kemarin memang betul-betul maksimalkan
Kak dalam persiapan. Meskipun dikatakan kita tuh waktunya minimal, tapi gimana tuh persiapannya harus prepare banget. Oke. Dimulai dari itu pembekalan materi, terus kita juga ada latihan manner. Karena kan di dalam pageant itu ada yang namanya beauty. Bagaimana kita tidak hanya indah dalam look tapi juga ada behavior. Oke. Bagaimana sifat dan perilaku, akhlak juga itu ada yang pertama, attitude Kak Fili. Jadi kita juga diajarkan bagaimana yang seharusnya dilakukan di sana nanti. Karena tingkat provinsi dan nasional itu pasti berbeda. Atmosfernya pun berbeda. Betul. Apalagi kita kemarin kan bertemunya dari seluruh Indonesia Kak. Seluruh penjuru ya. Dari seluruh penjuru. Kemarin dari setiap pulau itu pasti ada perwakilan. Pasti ada yang Pasti ngirim. ada perwakilan. Makanya juga kita dengan membawa nama Sumsel diharapkan dengan prepare yang matang, mulai dari latihan materi tadi, catwalk dan lain sebagainya. Jadi di 1 bulan itu kita emang digempur. Karena jujur kita juga sempat bilang sama Kak Sandes, wah Kak kita emang agak sulit ya. Kenapa tuh? Karena di provinsi lain Kak Pilih itu udah pemilihannya udah ada yang lebih dulu dari kita. Sedangkan kita dengan 1 bulan ini dan alhamdulillahnya berhasil menjadi winner itu wah suatu kebanggaan banget sih. Oke, baik. Kemarin di sana ada proses karantina juga nggak? Iya ada. Berapa Ada hari kemarin? Sekitar 3 atau 4 ya. 3 malam 4 hari. Oh, 3 malam 4 3 hari. malam 4 hari. Jadi itu diisi dengan apa aja sebelum persiapan ke malam grand finalnya? Apa aja yang diisi materi karantinanya? Oke, jadi kita kemarin buat materi itu kan karena banyak ya Kak. Karena dari founder nasional pun udah bilang kalian adalah agen yang harus menaungi lingkungan se-Indonesia. Oke. Maka materi pun udah disiapkan Kak. Karena melihat rundown yang nggak mungkin kalau kita harus lebih lama, harus lebih dari 4 hari. Jadi kemarin tuh kayak ada prakarantinanya. Itu ada beberapa hari kita tuh sebelum berangkat karantina, sekitar 3 atau 2 hari lah. Kita ada proses prakarantina yang ada pembekalan materi secara virtual melalui via Zoom. Jadi di sana kita belajar kayak contohnya ada beberapa yang masih teringat tentang public speaking. Terus juga bagaimana sejarah dari Yayasan YASPI ini berdiri yang melatar belakangi pemilihan ini. Terus juga kita belajar tentang dasar-dasar bahwa sebagai duta itu tidak hanya sekedar kita menyampaikan, menyuarakan, tetapi bagaimana itu menjadi aksi nyata. Oke. Tidak hanya sekedar basa-basi tapi implementasi. Implementasi juga iya. perlu ya. Oke, baik. Kita ke Kak Sandes lagi. Baik. Kak Sandes ini kan tahun kedua nih. Iya. Tahun kedua ngirim adik dari Duta Lingkungan Sumsel ini ke nasional. Kira-kira ada perubahan kan dari tahun sebelumnya ke tahun ini? Oke, tentunya pasti banyak sekali perubahan kali. Boleh kita spill dikit? Ya. Oke, yang awalnya memang duta lingkungan ini belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat. Bahwasanya apa sih duta lingkungan ini gitu. Masih banyak dipandang sebelah mata ibaratnya itu. Tapi lambat laun ternyata duta lingkungan ini dengan progres dari anak-anak yang berpotensi di dalamnya itu menyuarakan aksi-aksi tentang lingkungan dan alhamdulillah sejauh ini pertama itu dari relasi. Relasi juga terlihat banget jauh. Sekarang udah banyak banget udah kenal dan juga sponsorship udah masuk semua kali dan juga dari tingkat acara juga. Kalau tahun pertama kita kan cuman sekedar kayak pelantikan, memperkenalkan atau membentuklah ibaratnya duta lingkungan Sumatera Selatan. Dan tahun kedua itu kita besar-besaran open recruitment, besar-besaran kita grand final. Di situ titik di mana duta lingkungan ini menjadi suatu kayak bom di Sumatera Selatan gitu yang meledak kira-kira. Booming ya? Iya, booming. Dan lanjut ke nasional tambah booming lagi gitu Kak Willy. Betul, apalagi kita juga sebagai pemenang gitu Iya, ya. betul banget. Jadi nambah lagi nih Benar. exposure-nya nambah luas lagi. Benar banget. Baik. Nah, ini kan kemarin ada 6 anak didik ya dari Duta Lingkungan yang dikirim. Nah, kira-kira ini dari ke-6 anak didik ini tentunya kan Kak memiliki karakter yang berbeda-beda. Betul. Nah, bagaimana nih cara Kak Sandes nge-treatment mereka sampai mereka bisa langsung join di nasional, gimana nih cara nge-treatnya? Oke, tentunya untuk karakter, latar belakang dan background itu berbeda sekali. Iya, kan? iya. Terlihat sekali dari ke-6 anak ini yang memang yang ada yang unggulnya di bidang ini, ternyata yang sesuatunya nggak unggul di bidang ini. Oke. Dan kita untuk mengimbangi hal tersebut kita harus melihat dulu apa yang mereka suka. Nah, dari apa yang mereka suka akan kita jadikan perlahan-lahan kita akan belajar sesuatu hal yang baru dari mereka, harus keluar dari zona nyaman. Aku harus bilang ke mereka gini, kalau mau sesuatu hal yang baru, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Nggak mungkin selamanya kamu harus tetap stay di zona tempat kamu sekarang berada. Harus keluar dari zona nyaman dan lambat laun mereka akan belajar dari public speaking yang awalnya memang tidak mengerti tentang public speaking, akhirnya mengerti tentang public speaking, yang awalnya malu-malu dan akhirnya sekarang percaya diri. Hal itu yang kita tambah ke mereka. Kita tambah motivasi satu-satu, motivasi ini backgroundnya background orang tuanya ini, kita harus tambah motivasinya di bidang ini. Jadi nggak langsung semuanya kita hadapan langsung, tapi kita satu-satu kali ini. Kita satu-satu kita bawa ke ruangan satu-satu, apa yang ingin kamu sampaikan ke saya. Oke, Gitu. baik. Jadi kita mengetahui
mengetahui background mereka, kita mengetahui tentang latar belakang mereka, permasalahan mereka. Jadi kita mengetahui semua itu. Dan setelah kita tahu, kita akumulasi menjadi satu dan kita paham akan maksud dan tujuan mereka seperti apa, maka disitulah kita bina mereka sesuai dengan bidang yang mereka minati gitu. Oke, baik. Berarti teknik pendekatannya beda-beda ya. Betul. Karena karakter itu beda-beda. Iya, karakternya beda-beda. Oke, luar biasa nih bener kalian. Oke, baik. Nah, kita ke Rahmat lagi. Rahmat, menurut Rahmat sendiri kita berkaca sedikit untuk era saat ini ya. Menurut Rahmat sendiri untuk saat ini kesadaran lingkungan anak muda ini sekarang gimana sih menurut Rahmat, sejauh mana nih tingkat kesadaran lingkungan anak muda sekarang? Oke. Jadi kalau kita melihat tentang bagaimana tingkat kesadaran anak muda terhadap lingkungan itu menurut dari yang kami lihat Kak masih sangat minim. Masih minim. Masih sangat minim. Terlihat bagaimana bahwa pandangan tentang lingkungan itu masih hal yang sepele, masih hal yang kecil. Padahal kita melihat bahwa banyak loh dampak yang terjadi ketika kita acuh dengan lingkungan. Seperti misal kita acuh dengan pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan tertentu, dengan pintu-pintu tertentu untuk merusak alam kita. Kita hanya diam. Makanya dari peran lingkungan pemuda itu sebagai tidak hanya sekedar motivator, agen informasi, tapi kita juga melihat bagaimana anak muda yang akan melanjutkan masa depan itu mengawal proses pemerintahan saat ini. Jangan sampai kita hanya berdiam diri. Dimulai dari sendiri Kak Pilih. Saya yakin jika kita menyadari dan menerapkan yang namanya green lifestyle, pola hidup hijau yang berkelanjutan. Tidak hanya hijau tapi berkelanjutan. Saya yakin kita akan mewujudkan masa depan yang hijau demi Indonesia berkilau. Wow, keren dong. Ini setiap jawaban jadi kurma ya. Oke, nah jadi kalau misalkan untuk anak muda saat ini, kira-kira menurut Rahmat contoh apa sih yang paling sederhana yang bisa dilakukan sebagai bentuk cita terhadap lingkungan? Oke, baik Kak. Jadi seperti yang sudah kita mention juga di nasional kemarin, karena itu menjadi salah satu hal yang dibahas Kak. Salah satu diskusi kita itu juga bagaimana hal-hal kecil yang terkadang sering kita lupakan, seperti dengan kita menghemat penggunaan listrik dan air, terus membuang sampah pada tempatnya, menerapkan sistem 3R di rumah masing-masing. Terus kita juga bisa dimulai dari pekarangan rumah sendiri Kak Firly. Kita dengan memanfaatkan bagaimana kita menanam tumbuhan, pepohonan. Karena di zaman sekarang, seperti yang kita ketahui sudah banyak kurangnya sumber oksigen yang ada di bumi kita. Makanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah, entah itu ya tanaman ibu kita sendiri atau kita yang memulai di rumah sendiri, itu sudah menjadi hal kecil dan langkah besar, langkah awal yang besar untuk memberikan impact yang baik bagi lingkungan di masa depan nanti. Oke, baik. Tentunya dimulai dari diri sendiri dulu ya. Dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan perasaan untuk peduli terhadap lingkungan itu masih kurang, jadi kita berkaca ke diri kita sendiri aja dulu. Jadi sudah apakah yang sudah kita lakukan hari ini, misalkan apa membuang sampah pada tempatnya atau apa, pokoknya sesuai dengan standar kebaikan lah istilahnya ya. Sesuai dengan norma-norma kebaikan. Oke, baik. Kita break dulu ya. Luar biasa, masih awal, udah keren banget, udah menginspirasi. Ini baru kita ulik sedikit nih. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan. Bujang gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah bisa tupek nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.
dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 34 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Dan saat ini kita juga masih bersama dengan Rahmat Taufik Abdussalam yang merupakan The Winner Duta Lingkungan Nasional Indonesia tahun 2025, dan masih bersama Kak Sandes juga sebagai founder dari Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Dan kita masih membahas mengenai topik peran anak muda sebagai agen perubahan lingkungan. Kita sapa kembali. Masih aman ya? Aman, terkendali tentunya. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang tadi sempat terjeda satu lagu dari Victor Huta Barat dengan Palembang Darussalam. Nah, kalau kalian sendiri tipikal orang yang suka lagu-lagu daerah nggak sih? Lumayan. Kalau Rahmat? Lumayan. Masih ingat nggak lagu pertama yang tahu lagu daerah? Lagu apa dulu? Lagu daerah yang dari Papua. Hamko Rambe Yamko. Ya, itu dia. Oh, oke. Kalau Kak Sandes? Tentunya budaya Sumatera Selatan, Palembang Darussalam, terus ada lagi Coma Ilang, dan juga banyak sekali budaya-budaya yang lainnya. Tentunya penikmat lah, karena kita budaya Melayu gitu kan. Budaya Melayu. Betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara lagu-lagu daerah kayak flashback masa kecil Betul. gitu ya. Iya, Karena masa kecil kan kita sering kan mendengarkan. Oke, baik. Kita balik lagi ke topik kita hari ini, peran anak muda sebagai agen perubahan lingkungan. Nah, kita ke Rahmat lagi. Rahmat, kira-kira setelah Rahmat menjadi The Winner Duta Lingkungan nasional maupun lokalnya kemarin ya di skup Sumatera Selatan juga, kira-kira fun fact ataupun perubahan mikro lah atau kebiasaan mikro yang Rahmat kira-kira alami yang tadinya tidak seperti ini jadi seperti ini, misalkan ada nggak kira-kira? Ada banget kan. Ada, boleh spill dikit. Jadi kita spill ya di sini. Jadi mungkin kebiasaan mikro yang dimaksud juga itu seperti habits ya Kak ya. Kembali lagi, jadi kita waktu selama karantina, disiplin is number one. Oke. Itu adalah utama dan segalanya. Karena bagaimana kita dengan memanage waktu, menghargai waktu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita tidak terlalu awas dengan pentingnya menjaga waktu. Bagaimana kita juga melihat bahwa waktu itu emas. Kita menciptakan berbagai dampak yang seharusnya bisa kalau kita memang tahu akan waktu. Jadi yang sebelumnya kita tuh emang sedikit, kalau bahasa Palembang tuh nyantai-nyantaian ya. Galak ngulur-ngulur waktu. Jadi setelah dari sini kita memang dibentuk disiplin. Misal dari acara, contoh yang acara ini aja Kak, tadi kan jam 9 di jadwal. Udah dari semalam itu diwanti-wanti Kak Sandes, dari jam 8 itu udah telat banget, kamu udah harus stay. Udah di follow up terus ya? Udah di follow up terus. Jadi bagaimana emang disiplin menghargai waktu ke sih Kak, yang terasa banget perubahannya. Oke, jadi lebih ke cara memanajemen waktu ya. Iya. Oke, baik. Nah, jadi dengan terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang positif dengan mengikuti Duta Lingkungan ini, kira-kira nih atau benefit keuntungan yang Rahmat sendiri rasakan, baik itu dari moral mungkin ya, atau mungkin apapun pokoknya seluruh yang Rahmat dapatkan gitu dari mengikuti Duta Lingkungan ini, apa aja nih? Oke, baik. Jadi kalau istilah Rahmat dalam ajang-ajang yang seperti ini sudah salah satu yang pasti dapat jika kita emang mengikuti step by step. Di setiap pageant itu sesuai dengan konteks dan bidangnya. Pasti kita namanya transfer value Kak. Oke. Bagaimana yang pertama dari value seperti knowledge, pengetahuan. Pasti ada hal-hal baru yang kita ketahui. Dalam hal ini lingkungan. Bagaimana yang sebelumnya mungkin dari kami hanya tahu-tahu basic, kita udah terekspos lebih dalam. Lebih mendalam ya. Kalau kita kemarin mungkin cuma sekedar dengar 3R itu udah basic lah kan. Kita melihat tentang karhutla juga udah lama kok. Tetapi kita juga melihat sekarang ada kayak reklamasi di ibu kota, dampaknya bagaimana, terus yang inisiasi yang bisa kita lakukan seperti apa. Menyoroti juga tentang bagaimana banjir yang ada di Sumatera itu contohnya. Itu kalau orang awam mungkin hanya sekedar oh iyalah banjir biasa, emang musimnya mungkin ya musim hujan. Tapi ada faktor lain loh. Mungkin ada faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia. Nah, dari duta inilah kita mendapatkan transfer value tadi. Terus yang ketiga, bagaimana kita diajari tentang attitude. Kita belajar tentang bagaimana bersikap kepada semua kalangan. Karena yang akan dihadapi duta itu tidak hanya satu generasi kan? Beda-beda ya. Beda-beda. Kita juga dalam program yang akan diluncurkan
itu kita menjangkau anak usia dini, remaja, orang dewasa hingga masyarakat luas. Jadi dari duta kita memang ditekankan, dilatih dan dibentuk tentang attitude dan akhlak. Oke. Itu dari ibaratnya teknis dari memang basic dari sebagai duta lingkungan ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari sisi komersilnya kalian lebih famous kan? Iya, betul Lebih sekali. dikenal orang gitu, lebih dikenal orang dan juga bisa memberi efek positif bagi orang, menjadi role model juga. Itu juga merupakan pencapaian yang sebenarnya pengen diinginkan juga oleh semua orang kan. Oh ya, ada satu lagi Kak Apa? yang tertinggal, yang terlupa tadi. Apa? Relasi sih. Iya, relasi. Networking ya. Networking itu. Betul. Itu juga sangat mahal. Karena itu berguna untuk masa depan nanti. Betul banget, Dengan kita eksis, mudah-mudahan ada aja rezeki dari mana ya. Iya. Dari manapun. Oke, baik. Kita ke Kak Sandes lagi. Tadi sudah disinggung oleh Rahmat tentang program ini, Kak. Iya. Katanya menjangkau anak-anak apa tadi? Anak-anak, terus Usia dini, remaja, dewasa dan masyarakat luas masyarakat juga seluruh pastinya. kalangan berarti ya. Oke, baik. Jadi program apa nih Kak yang bakal diluncurkan oleh Duta Lingkungan tahun 2025 ya? 2025 ini. Oke, tentunya untuk program-program dari setiap tahun pasti bakal ada program-program terbaru nih kan. Nah, yang pastinya edukasi akan tetap kita jalankan, entah itu di provinsi maupun di luar provinsi sampai ke masyarakat di pedalaman gitu. Karena sekarang tipikalnya gini Kak, masyarakat itu mereka ingin berubah, ingin memanfaatkan sesuatu tapi belum tahu wadahnya seperti apa. Gitu. Maka disinilah Duta Lingkungan hadir, mereka menjangkau pelosok-pelosok itu. Nah, pelosok-pelosok itu entah itu dari kabupaten, entah itu kelurahan dan lain sebagainya. Di sini mereka akan membantu masyarakat kayak pengabdian seperti itu Kak. Pengabdian atau Duta Lingkungan mengabdi seperti itu. Nah, jadi kebermanfaatan mereka akan lingkungan sekitar akan diterapkan. Bukan hanya sekedar gelar sebagai duta, tapi dampak sosial, dampak mereka terhadap masyarakat itu apa. Nah, itu yang akan kita terapkan untuk program kedepannya gitu Kak. Oke, baik. Nah, kalau flashback di tahun belakang untuk adik-adik di atas Rahmat berarti ya, betul. Di angkatan di atas Rahmat, ini program apa Kak yang misalkan dari adik-adik ini langsung turun ke lapangan gitu pada saat apa misalkan? Oke, kemarin ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita kan sekarang digencarkan sekolah adiwiyata Kak. Nah, makanya beberapa hal kemarin kita go to school, entah itu ke SMA, entah itu SD ataupun ke SMP. Jadi kita penerapan bahwasanya sampah organik itu apa, anorganik itu apa, dan juga pemanfaatan recycle-nya seperti apa. Itu harus kita edukasi terhadap anak-anak agar nantinya masa depan mereka lah yang akan menjadi pelopor kita. Gitu. Itu yang pertama kita siapkan. Yang kedua, kita kemarin ke masyarakat juga, sama halnya kita kayak pemberian lingkungan di Kampung Iwa bersama komunitas-komunitas lain dan juga beberapa instansi kedinasan juga kita kerjasama kayak clean up day gitu. Jadi beberapa kegiatan yang memang diperuntukkan untuk mereka terjun langsung ke masyarakat. Oke, Gitu, Kak. baik. Nah, ini kan sekarang kan ini musim hujan nih Kak Betul. ya, musim hujan. Nah, kira-kira untuk kalau dari Kak Sande sendiri yang bisa kita lakukan nih untuk misalkan untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Kalau misalkan musim hujan ini apa nih Kak tindakan yang bisa kita lakukan? Oke, khususnya Kota Palembang ya. Tindakan yang pertama sekali yang pasti anak muda harus mengerti betapa pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Itu yang harus ditekankan Kak. Karena tak jarang orang bermobil tapi membuang sampahnya ke jalan. Nah, hal itulah yang menyebabkan mampet di selokan, entah itu apa, menjadi faktor banjir. Nah, hal-hal seperti sepele itulah yang menjadi sebenarnya hal langkah awal kita di Kota Palembang, terutama anak-anak muda yang mempunyai kesadaran penuh akan peduli tentang lingkungan. Harus saling menyadarkan satu sama lain bahwasanya membuang sampah sekecil apapun itu. Aku aja gini Kak, tipe kalau makan permen gitu aku masukin ke kantong kalau nggak ada tong sampah. Jadi ketika kita ada tong sampah baru kita buang. Hal sepele itu akan menjadi dampak besar untuk lingkungan sekitar. Jadi untuk masyarakat ataupun pendengar podcast kita pada hari ini ya tentunya harus tetap jaga
lingkungan di sekitar, di perkarangan rumah maupun buanglah sampahmu pada tempat sampah, jangan sembarangan. Karena apa yang kamu tebarkan itulah yang akan kamu tanam di kemudian harinya. Betul. Karena memang betul kata Kak Sandes tadi, karena minimnya pengetahuan Betul, ya. betul Karena banget. kan sampah ini ada juga beberapa ini ya, beberapa kayak Kategori lah. kayak sampah yang mudah terurai betul, gitu ya. Betul banget. Kalau misalnya plastik kan nih, dia nggak bisa kan? Ya, sangat sulit itu Kak, sulit sekali. Bahkan bisa lama untuk terurainya. Oke. Jadi hal itulah yang akan kita, apakah plastik itu bisa menjadi recycle? Bisa dong. Tentunya beberapa hal yang bisa recycle itu bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya aja cup plastik atau botol plastik itu kan bisa dimanfaatkan asal tahu wadahnya seperti apa gitu. Oke, Disinilah kreativitas anak muda akan diasah. Benar. Ya minimal kita ngerti basicnya lah ya. Betul, betul banget, Kak. Nggak apa namanya, nggak kalau bahasa Palembang tuh tidak butuh nian. Benar. Jadi ada basic informasi dan juga pengetahuannya minimal tahu gitu ya. benar. Oke, kita ke Rahmat lagi. Rahmat, jadi kalau di tingkat provinsi sudah berapa lama nih bergabung di Duta Lingkungan? Kita kemarin terakhir pemilihan di Duta Lingkungan Sumatera Selatan itu di awal November Iya, ya. Awal November. Iya, awal November. Oh, berarti sudah 1 bulanan ya? Sekitar 1 bulan. 1 bulanan. Sudah ada program kerja yang kalian garap selama 1 bulan itu? Selama 1 bulan kita udah memulai dari Sudah langkah memulai. awal tadi seperti yang kata Kak Sandes. Yang pertama itu ada clean up day. Kita ke spot-spot rekreasi sih pertama Kak. Oke. Karena ya walaupun kita belum menggandeng masyarakat, tapi bagaimana kita melihatkan bahwa ada loh komunitas dari para pemuda yang bernama Duta Lingkungan memulai aksi peduli itu. Terus yang kedua kita juga melakukan seperti Ghost to School. Kita udah keliling di beberapa sekolah, baik itu tingkat terkecil seperti SD atau PAUD, kemudian SMA juga udah ada. Dan barangkali lah di next time kita bakal ada Ghost to School ke kampus ya. Oke. Ghost to kampus kali Oke. bahasanya. Seperti itu Kak. Sun ya? Iya, Sun. Oke, Kami baik. Sun. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal teknologi gitu ya, digital. Nah, kalau menurut Rahmat sendiri, pengaruh digital ini terhadap lingkungan yang saat ini kita alami, gimana nih kira-kira pengaruh teknologi terhadap dampak lingkungan kalau menurut Rahmat? Oke, jadi teknologi itu sebenarnya perannya sangat besar sih Kak. Baik, jadi kita kupas mungkin dari per sektor ya Kak. Yang pertama kita membahas tentang teknologi kepada lingkungan itu sendiri. Oke. Kita melihat bagaimana sekarang teknologi itu sudah bisa menjadi media informasi kita terhadap lingkungan. Contohnya kita melihat bahwa ada prediksi cuaca contohnya Oke. dari BMKG dan sepertinya. Jadi kita bagaimana melihat bahwa sudah ada loh peran teknologi yang sudah lebih luas sekarang, tidak hanya bagi manusia sebagai pengguna, tapi bagi lingkungan juga sekitar. Terus yang kedua bagi lingkungan itu sendiri, banyak sekarang anak muda yang bisa menggunakan lingkungan itu untuk memberikan informasi, menyuarakan tentang informasi-informasi penting bagi followersnya, bagi publik lah. Jadi dengan adanya teknologi, kita sebagai agen informasi lingkungan pasti sangat terbantu, Sangat dipermudah ya. sangat dipermudah. Oke, jadi yang terpenting kita menggunakan teknologi itu untuk hal apa gitu ya. Lebih bijak dengan koridor yang positif itu pasti akan membawa pengaruh baik untuk para follower mungkin ya, atau mungkin para orang di luar sana yang mungkin tidak mengetahui tentang lingkungan yang saat ini terjadi. Oke, luar biasa nih. Boleh kita spill lagi sedikit harapan kali, bukan harapan sih, tips aja kali, tips untuk anak-anak sejawat Rahmat lah, anak-anak sejawat Rahmat yang saat ini atau bisa dikasih kayak kata-kata gitu Mat, untuk yang saat ini masih apatis ataupun tidak peduli terhadap lingkungan, terus juga masih cuek dengan lingkungan sekitar. Nah kira-kira apa nih yang bisa Rahmat katakan untuk mereka? Oke, baik. Jadi teman-teman semua, kita sebagai anak muda, terlebih lagi kita sebagai manusia yang hidup di alam sekitar sudah sepatutnya sayang kepada bumi. Oke. Dari saya tidak menjelaskan apa itu lingkungan, ada unsur biotik, abiotik segala macam tidak. Simpelnya gini, bumi itu adalah kayak rumah Kak Pilih. Sudah sepatutnya kita yang tinggal di dalam rumah itu harus nyaman tinggal di sana. Jadi kita dari merawat, bagaimana kita menjaga dan melestarikan itu sendiri adalah tugas kita bersama. Oke. Makanya pas di nasional saya masih ingat Kak Pilih. Boleh bawain pantun yang di nasional kemarin. Boleh ketika dong. grand final. Palembang sungguh indah dan mergema. Cakep. Suara burung senantiasa berkicau. Menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama demi mewujudkan bumi hijau dan Indonesia berkilau. Wow, mantap. Makanya teman-teman semua, kayak istilahnya tuh gini ya, karena pemuda sekarang tuh istilah-istilah yang familiar. Jadi quotes satu yang saya sampaikan kemarin teman-teman, bumi sudah kasih notif, jangan sampai di skip. Wah. Bumi di Sumatera ini udah kasih notif loh. Bumi yang lainnya juga udah kasih notif sebelumnya. Tetapi kita yang tidak peka, kita yang masih acuh. Terlebih tidak tahu saya apakah kita yang mungkin belum tahu, ataupun sudah tahu tapi tidak peduli. Karena bisa jadi yang pertama belum adanya penggerak. Terus yang kedua bisa jadi ilmu itu hanya sekedar pengetahuan, tetapi belum sekedar pelaksanaan. Makanya
semoga dari Duta Lingkungan ini kita juga bisa memberikan dampak teman-teman. Oke. Karena bagaimana kita melihat realita yang ada sekarang Kak Pilih, semoga dari Duta Lingkungan ini bisa memberikan impact nyata bagi lingkungan sekitar. Oke, baik. Mudah-mudahan ya, Iya. tentunya sesuai dengan judul kita hari ini membawa agen perubahan untuk lingkungan di Sumatera Selatan, bukan hanya Sumatera Selatan tapi skup Indonesia Raya tentunya. Baik, kita ke Kak Sandes lagi. Kak Sandes, boleh dong kasih kayak sedikit apa namanya argumen atau apa yang nyebutnya ya? Ini sebenarnya yang menurut Kak Sandes sendiri yang membedakan nih, kan kita kan banyak nih pageant-pageant di Sumsel ini ya, yang membedakan organisasi Duta Lingkungan ini dengan organisasi-organisasi lainnya apa nih Kak? Oke, tentunya untuk pembeda yang pertama kita titik fokus. Kita titik fokusnya yang pasti ke bidang lingkungan. Itu yang pertama kan, membedakan dengan organisasi lain. Yang kedua, aksi nyata. Kita bukan hanya seorang itu bukan hanya yang diberi gelar seorang duta sudah selesai, tapi impact apa yang kamu bisa berikan terhadap masyarakat. Hal itu yang aku tekankan kepada anak didik ataupun di Duta Lingkungan. Nah, ketika sudah mendapatkan impact atau kebermanfaat untuk masyarakat luas, itulah bisa dikatakan seorang duta. Nah, selanjutnya adalah value, branding diri. Aku menekankan ke mereka, kamu sudah memiliki gelar, kamu sudah memiliki seorang duta. Bagaimana caranya kamu branding diri kamu, memanfaatkan gelar itu bukan hanya sekedar duta, tapi menjadi agen tombak ujung yaitu di dunia lingkungan. Jadi itu beberapa hal yang membedakan mungkin menurut saya Kak Willy. Dari aspek relasi mereka harus berubah dan juga dari titik fokus kita terhadap lingkungan dan juga terhadap beberapa sektor edukasi juga harus tetap kita jalankan. Itu mungkin kalau yang di bidang lain kan organisasi lain fokusnya di bidang pendidikan atau apa gitu. Kita hanya fokus kepada bidang lingkungan, bagaimana caranya lingkungan ini harus asri seperti slogan kita lestari gitu. Oke, jadi memang tetap konsisten di lingkungan gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, sejauh ini Kak Sandes peran pemerintah gimana nih terhadap Duta Lingkungan? Oke, terhadap Duta Lingkungan yang pertama peran pemerintah yang pasti mereka support. Walaupun sebenarnya beberapa hal yang perlu kita minta bantu gitu. Dan sejauh ini dari mereka welcome dari pemerintahan apalagi di Kota Palembang, Sumsel, Muba dan sebagainya. Karena kemarin Kak Willy kita mengirim ke delegasi ke nasional itu terbagi menjadi beberapa bidang. Contohnya nih Rahmat ini dari Okus, ya. Ada juga dari Oki, dari Kota Palembang, dari Musi Banyuasin. Jadi kelihatan ini beberapa daerah yang dimana mereka benar-benar support pemuda berprestasi di provinsi maupun di kabupatennya, dimana yang memang acuh tak acuh gitu. Terlihat beberapa pembeda. Namun terlintas dari hal itu semua kita harus tetap jalan. Kita harus tetap jalan. Lambat laun mereka support Kak Willy. Mereka welcome, mereka menerima kita. Mereka ternyata ini loh Duta Lingkungan. Mereka harus dijelasin dulu gitu. Dari pemerintah harus dijelasin dulu. Kita harus memberikan impact dulu ke mereka, baru mereka dapat ternyata Duta Lingkungan seperti ini. Betul. Kita harus membuktikan dulu. Karena setiap langkah, setiap sesuatu itu kita harus membuktikan. Ketika sudah membuktikan baru mereka ternyata menyadarkan gitu. Oke, baru mereka paham ya. Betul banget. Oke, baik. Oh, berarti ini melibatkan 17 kabupaten kota Betul, ini ya. betul banget, Kak. Kalau Rahmat dari Oku Selatan. Dari aku selatan. Oh, kira dari Palembang. Oke. Ada Ranau punya nggak? Danau Ranau ya. Iya. Oke, jadi kalau ini dari Oki ada juga. Dari Oki ada. Dari Oki. Kemarin kita dari Oki itu dapat predikat runner up 1 atau juara 2. Wow. Itu perempuan Kak Putri. Ya. Oke, baik. Oh, berarti memang betul-betul konsisten dengan judulnya ya. Duta Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Betul banget ya. Apa jadi di hire semua nih Benar. adik-adik yang ada di kabupaten. Jadi kesempatannya ini sama ya. Peluangnya juga sama. Jadi bukan hanya yang ada di Kota Palembang, berarti mereka juga bisa dilibatkan. Benar. Oke, baik. Rahmat terakhir boleh Kak Pilih tanya lagi? Oke, boleh banget. Harapan nih Rahmat. Harapan dari Rahmat pribadi terhadap Duta Lingkungan boleh. Berarti ini harapannya dibagi dua ya. Untuk Duta Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini harapannya juga untuk Duta Lingkungan di Indonesia. Gimana nih? Oke, baik. Pertama kita ke skala yang luas dulu Kak. Ke skala nasional harapannya dari seluruh duta yang sudah terpencar di setiap pulau itu bisa menjadi agen di tempatnya masing-masing. Oke. Kita bagaimana berjalan secara irama sesuai dengan fokus utama kita berdampak bagi lingkungan. Kita bergerak, kita berdampak. Oke. Di setiap pulau pasti memiliki tantangan sendiri. Tetapi yang kita kemarin udah sempat rapat perdana dan saya menyampaikan bahwa kita adalah hal yang satu, berjalan satu suara, berjalan satu jalan. Jadi jangan sampai kita ada miskom di tengah jalan. Jadi harus satukan apa sih tujuan dan goals kita sebelum berjalan. Oke. Setelah goal itu tercipta, oh iya Indonesia lestari. Salam lestari yang kita ucapkan itu tidak hanya sekedar icon kita. Bukan hanya sekedar slogan ya. Tapi bagaimana lestari juga berimpact nyata bagi lingkungan. Sehingga dari manusia, teman-teman kecil kita, flora, fauna, dan alam, bumi tempat yang kita tinggal ini merasakan impact itu. Di Pulau Sumatera ada program ini, oke lanjutkan. Di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, ataupun perwakilan dari Papua, bertugaslah di tempatmu. Terus yang kedua, di Sumatera Selatan ini sendiri. Harapannya karena kita kemarin Kak Willy dari setiap kabupaten ada perwakilan. Maka diharapkan tidak hanya kita berimpact di provinsi, tapi bagaimana juga kita membangun pemuda-pemuda yang menjadi agen lingkungan di kabupaten kita sendiri. Terus yang terakhir, mari teman-teman
mulailah dari hal-hal yang kecil. Oke. Nggak harus hal yang besar kok. Karena 1% is better than nothing. Wah, mantap. Hal-hal yang kecil tuh lebih bagus loh daripada kita terperangkap untuk takut memulai. Jangan takut mulai, jalan baik dulu. Bener. Harapannya terakhir semoga kita bisa berdampak positif selalu dan boleh diakhiri dengan quotes lagi kan? Boleh dong. Bumi sudah calling, waktunya kita moving. Masa depan terus waiting, jangan tinggal scrolling. Mari kita starting, kita kompak, kita baca. Wah, luar biasa. Oke, terakhir nih dari Kak Sandes, harapan dari Kak Sandes juga untuk duta lingkungan ini gimana nih? Oke, harapan untuk duta lingkungan pertama di provinsi ya. Kak. Untuk di provinsi yang pertama, ayo anak-anak muda di Sumatera Selatan kita jago rumah kita jago alam kita jago lingkungan kita. Nah kalau bukan sekarang kapan lagi Cak Katobung itu? Oke, dan selanjutnya jika kamu tertarik di bidang lingkungan, ayo bergabung bersama kami menjadi agen perubahan di Sumatera Selatan dan jadilah perwakilan the next di 2026 untuk menjadi duta lingkungan Indonesia berikutnya. Siapa tahu kamu yang akan terpilih, siapa tahu kamu akan menjadi pemenang selanjutnya di duta lingkungan Sumatera Selatan maupun di duta lingkungan Indonesia gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan untuk Rahmat dan juga Kak Sandes ya sudah membersamai hari ini di dialog obrolan komunitas. Sangat menginspirasi sekali, sangat berfaedah sekali obrolan kita hari ini. Kami juga jadi sedikit belajar juga ya dengan yang sudah kalian informasikan terhadap kita semua. Baik, nanti kita insya Allah undang lagi ya. Oke, undang lagi di lain kesempatan di fase yang berbeda. Mungkin Rahmat tadi ya udah lebih oke lagi. Nanti meraih apalagi nih Rahmat nanti. Oke, Mudah-mudahan ya. siap, amin. Oke, dan juga Kak Sandes sukses selalu dengan adik-adik duta lingkungannya. Mudah-mudahan akan selalu memberikan efek positif dan juga dampak negatif serta bisa memperbanyak lagi adik-adik yang tentunya akan lebih peduli terhadap lingkungan. Baik, kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaya panjang, berselendang 5 kandang, lenggak-lenggok jalannya. Oi gadis Palembang, belagak bertanja, itu ciri bujangnya. Bersewet tajung abang, ailah pecah demam, sopanan tampan. Banyak gadis tertawa